Nabila Romayoni dari kelas 5A Pendidikan Islam Mana Usia Dini UIN Suska Riau. Di video ini saya akan membuat tugas dari mata kuliah Statistika Pendidikan dengan materi Statistika Deskriptif dan Statistika Inferensial. Jadi selamat menyaksikan. Statistika deskriptif adalah cabang statistika yang berfokus pada pengumpulan, penyajian, dan perorganisasian data untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang karakteristik atau pola dalam data tersebut. Nah, adapun tujuan dari statistika deskriptif adalah untuk menggambarkan dan meringkas data dalam bentuk yang lebih sederhana sehingga dapat lebih mudah dipahami. Nah, adapun beberapa teknik dalam statistika deskriptif yaitu yang pertama ada ukuran pemusatan atau central tendency. Nah, ukuran pemusatan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada mean atau yang kita ketahui dengan rata-rata, yaitu nilai rata-rata dari sekumpulan data. Yang kedua ada median, yaitu nilai tengah dari sekumpulan data yang telah diurutkan. Yang ketiga yaitu ada modus, yaitu nilai yang paling sering muncul dalam data. Nah, yang selanjutnya yaitu ada ukuran penyebaran atau dispersion. Nah, ukuran penyebaran ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada rank, yaitu selisih antara nilai terbesar dan terkecil dalam data. Yang kedua yaitu ada variance, yaitu ukuran sebaran data. Dan yang terakhir yaitu ada standar deviasi, yaitu yang menunjukkan sejauh mana data tersebar dari rata-rata. Nah, yang selanjutnya yaitu ada penyajian data. Penyajian data ini juga terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada tabel frekuensi, yaitu menyajikan jumlah kemunculan tiap nilai dalam data. Yang kedua yaitu ada diagram Batam, diagram garis, dan histogram, yaitu visualisasi untuk menggambarkan distribusi data. Nah, yang terakhir yaitu ada box plot, yaitu visualisasi yang menunjukkan sebaran data termasuk nilai minimum, kuartil pertama, median, kuartil ketiga, dan nilai maksimum. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan statistika inferensial. Nah, yang dimaksud dengan statistika inferensial adalah cabang dari statistik yang digunakan untuk membuat kesimpulan atau generalisasi tentang suatu populasi berdasarkan sampel data yang diambil dari populasi tersebut. Nah, tujuan dari statistika inferensial adalah untuk menguji hipotesis, membuat estimasi parameter, dan melakukan peramalan atau prediksi. Nah, berikut adalah beberapa konsep utama dalam statistika inferensial. Yang pertama itu ada populasi dan sampel. Yang dimaksud dengan populasi adalah keseluruhan elemen yang ingin dipelajari, sedangkan sampel adalah bagian kecil dari populasi yang digunakan untuk menarik kesimpulan tentang populasi. Nah, statistik inferensial bekerja berdasarkan data sampel untuk mengestimasi parameter-parameter populasi seperti rata-rata, proporsi, dan variansi. Nah, yang kedua yaitu ada estimasi parameter. Apa sih yang dimaksud dengan estimasi parameter? Estimasi parameter adalah nilai tunggal yang digunakan untuk memperkirakan parameter populasi. Contohnya seperti rata-rata sampel digunakan untuk memperkirakan rata-rata populasi. Nah, estimasi interval memberikan rentang nilai di mana parameter populasi diperkirakan berada dengan tingkat kepercayaan tertentu. Misalnya, interval kepercayaannya itu 95%,
untuk rata-rata populasi. Nah, yang ketiga yaitu ada uji hipotesis. Nah, uji hipotesis adalah prosedur statistik untuk menguji klaim atau dugaan tentang parameter populasi. Nah, proses ini melibatkan dua hipotesis. Yang pertama yaitu hipotesis nol, atau yang kita ketahui adalah H0. Nah, pernyataan yang diuji seringkali menyatakan bahwa tidak ada perbedaan atau hubungan. Sedangkan hipotesis alternatif atau H1 yaitu pertanyaan yang berlawanan dengan hipotesis nol atau kebalikan dari hipotesis nol. Nah, setelah itu adapun langkah-langkah dalam uji hipotesis yaitu mencakup memilih tingkat signifikansi, terus menghitung statistik uji dan membuat keputusan berdasarkan nilai. Yang keempat yaitu ada distribusi sampling. Nah, apa sih yang dimaksud dengan distribusi sampling? Nah, distribusi sampling menggambarkan distribusi statistik sampel. Misalnya, rata-rata sampel jika sampel diambil berulang kali dari populasi yang sama. Nah, adapun salah satu contohnya adalah seperti distribusi normal atau teorema limit pusat yang menyatakan bahwa di bawah kondisi tertentu distribusi rata-rata sampel dari suatu populasi akan mendekati distribusi normal seiring bertambah ukuran sampelnya. Nah, yang kelima yaitu ada kesalahan tipe 1 dan tipe 2. Nah, kesalahan tipe 1 yaitu terjadi ketika hipotesis nol yang benar ditolak. Sedangkan kesalahan tipe 2 yaitu terjadi ketika hipotesis nol yang salah diterima atau gagal menolak hipotesis nol, padahal seharusnya ditolak. Nah, yang keenam yaitu ada analisis regresi dan korelasi. Nah, regresi digunakan untuk memodelkan hubungan antara satu atau lebih variabel independen dengan variabel independen. Misalnya, regresi linear sederhana digunakan untuk memprediksi nilai dependen berdasarkan nilai independen. Nah, korelasi mengukur kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel. Korelasi yang kuat menunjukkan bahwa kedua variabel bergerak bersama. Nah, yang ketujuh yaitu ada ANOVA atau analisis varians. Nah, ANOVA digunakan untuk membandingkan rata-rata lebih dari dua kelompok untuk menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan antara kelompok-kelompok tersebut. Nah, yang kedelapan yaitu ada statistik non-parametrik. Nah, statistik non-parametrik digunakan ketika asumsi distribusi normal tidak dapat dipenuhi. Metode ini digunakan untuk data ordinal atau ketika data tidak memenuhi asumsi parametris. Nah, yang kesembilan ada kesimpulan dan prediksi. Nah, statistik inferensial memungkinkan pembuatan kesimpulan tentang populasi dari sampel data yang terbatas serta membuat prediksi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan bisnis, ilmiah, atau sosial. Nah,
Dengan adanya statistik inferensial, kita dapat memahami dunia dengan lebih baik meskipun data yang tersedia terbatas dan menggunakan alat statistik untuk mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Nah, jadi teman-teman, itulah tadi penyampaian dari materi statistika deskriptif dan materi tentang statistika inferensial. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman. Saya mohon maaf apabila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.